karena beda paketan, mungkin beda tanggal, beda hari. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kenikmatan yang tak terhingga nilainya, yaitu kenikmatan status iman dan Islam, juga kenikmatan sehat walafiat. Sehingga pada pagi hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri acara manasik umroh. Ya. Kamu tadi bagi. Bapak Ibu, calon nama Allah yang saya hormati, umroh itu sebenarnya gampang apa angel? Gampang. Umroh itu gampang apa angel? Gampang. Gampang ya? Nggih. Bukti apa nek gampang? Buktine gampang buta ya. Buktine apa menawi umroh itu gampang itu buktine ketene buktine. Menawi sulit pasti ada buktinya. Menawi gampang mudah juga ada buktinya. Nah, menawi dengan besok umroh itu mudah, buktinya apa? Berangkat. Banyak yang berangkat Zat, gampang. Buktinya karena peminat, karena jamaah. Kalau ini sulit orang takut. Menawi umroh niku mangel, dia ngajri, betul betul. Khawatir salah. Ya. Berhubung umroh niku gampil, maka banyak yang minat. Karena hakikatnya umroh niku super gampang. Betul saja tidak melanggar. Super gampang. Sehingga menawi dari nanti umroh dari nanti haji pun betul saya khawatir. Umroh sangat mudah. Namun nirok netok itu sah. Iya. Makanya kita bahas lagi. Cuma menirukan saja, itu sudah cukup. Sah. Sehingga umroh itu gampang. Tapi yang paling utama adalah Bapak Ibu, kalau tanggal ini, jenengan ini pengen umroh pengen apa? Jenengan kok daftar umroh ini pengen apa? Panggilan, si manggil siapa? Ada di jalan jenengan. Jangan apa gitu ya? Hei, daftar hei. Menawi sholat dipanggil kalian, ada. Lalu nabi umroh dipanggil kalian apa? Brosur. Oke. Loh, kerana jawaban jenengan mami sakit mengukur loh pakai jenengan. Niatnya jenengan umroh ini ingin nopo kan? Kerana Allah sama berfirman wa atimul hajja wal umrata lillah. Jangan ada niat haji atau umroh yang tidak karena Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Umroh dan haji semata-mata hanya untuk Allah. Namun itu kalau sudah niatnya untuk Allah selesai, semuanya akan dimudahkan. Tidak ada kalimat sulit. Yang sehat dibikin tambah sehat, yang sakit dibikin sehat, yang gak punya uang dikasih oleh Allah. Jenengan mau terus tadi dipanggil oleh Allah. Ya, jenengan yang dipanggil itu berarti diundang. Nek diundang itu jenengan dibiayai apa? Bayarnya apa? Biayai. Niki pakai bangsa terkait ayat ini loh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau Allah yang sudah memanggil, segala-galanya ditanggung oleh Allah, dijamin pun selesai. Jadi nopo dengan mengatakan orang sakit karena orang begini, bisa jadi itu cobaan dari Allah. Bisa jadi niatnya kurang benar, kurang pas. Sudah nyampe di Mekah tidak bisa umroh.
sudah nyampe di Madinah, macam-macam kok. Ya, karena ini tadi umroh sekali lagi yang dibutuhkan pertama kali adalah niat. Makanya jenengan mau ngerti, jenengan daftar umroh itu ingin apa? Kalau memang panggilan dari Allah, merasa terpanggil oleh Allah, pun yakin semuanya akan dijamin oleh Allah. Maka kita koreksi. Ya alhamdulillah, kalau baru 2 minggu pulang saking umroh. Ya, kondisi di Makkah Madinah masih cukup panas yang kemarin. Yang sampai hari ini mungkin masih di atas Madinah masih di angka 40. Cuman semakin bulan semakin turun ini. Nanti menjelang musim dingin di November sudah mulai, Oktober, November sudah mulai masuk dingin. Sampai Desember sudah masuk musim dingin. Jadi kan kita jaga fisik, jaga kesehatan. Ya, mau kita koreksi. Kalau kali dengan yang kita dipikir-pikir, termasuk yang paling supir apa tuh? Nggih. Yang paling supir apa nama badan? Nggih. Sugih. Nggih. Nggih. Boten enten yang supir malih. Boten enten. Ngeten Allah nggih. Boten tanggi sederek kita sekitar kita niki sing mobil kompakan boten. Enten. Jadi kan begitu mobil. Kadah. Tapi kok kula kali panjenengan sing dipakai? Kula kali panjenengan ini termasuk tiang sing paling kuat apa boten? Nggih. Oke, ini wis digrening ngene. Makanya jenengan dari tawaf sa'i di pasir di hotel termasuk tawaf sa'i terus pilih permawon bal semata boten. Nah, Kata tiang yang ingkang langkung luwih kuat, jauh lebih kuat banyak. Tapi kok dipanggil oleh Allah? Kok kita yang lorong-lorong kok dipanggil oleh Allah? Kalau tanggal balik, jenengan pulau kali panjenengan ini kita kayak dikoreksi. Jamaah dhuwur asar maghrib sak subuh niku boten nanti telat. telat. Pulau nggih kaget pulau biasa pulau kali jenengan menawi dipun koreksi jamaah dhuwur asar sak maghrib subuh niku boten nanti telat. Ngaos Al-Qur'an rutin saben dinten. San. Sedekah tanpa dipikir boten. Wiritane nggih namung pas-pasan 33. Nggih, boten ade ditambah. Mau siasi mawon nek seminggu sepindah kadang-kadang enten tahlilan. Nggih. Kata napa boten tiyang sing jamaah dhuwur asar maghrib sak subuh boten ade telat. Wonten boten? Wonten. Wonten napa boten tiyang sing sedekahe sae, ngaose sae, salate sae. Kata. Tapi Allah tidak memanggil untuk umroh. Sedangkan kita ibadah pas-pasan kok dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya, ada apa? Dengan kok jenengan dipanggil ini nopo? Kok padahal yang dhuwur ya pas-pasan. Sama lunas. Alhamdulillah. Sampun gak ada dapel satu. Yo. Sing nyeluk jenengan sinten? Insyaallah. Sing nyeluk jenengan umroh sinten? Allah. Jenengan jaluk. Bisa itu loh. Wa atimul hajja wal umrata lillahi. Allah jamin. Bahwa tadi kita kembali kepada kekuatan keyakinan. Kita ini yakin bahwa kalian Allah memiliki. Padahal kita tidak terlalu bagus ibadahnya, kok dipanggil. Maka kesimpulannya, monggo kita koreksi diri. Kita introspeksi diri, kita mawas diri. Kalau kok ingin untuk dengan panggil ya Allah, berarti harus apa? Harus bersyukur.
kita harus syukuri kenikmatan ini. Jenengan ingkang sampun daftar wajib bersyukur kepada Allah. La in syakartum La azidannakum. menawi jenengan berterima kasih datang Allah saged daftar make la azidannakum ditambah kali Allah saged manasik hari ini. Alhamdulillah. Saged manasik syakartum berterima kasih kepada Allah la azidannakum ditambahi kali Allah make saged berangkat dugi Juanda pada hari hanya. Menawi jenengan nyampe di Juanda syakara berterima kasih kepada Allah la azidallahu Allah akan menambah lagi kenikmatannya dengan saged terbang. Terus Allah akan menambah. Kapan Allah menambah? Ketika kita berterima kasih. Kadang orang yang sudah daftar tapi tidak jadi berangkat. Sudah daftar, sudah mau berangkat itu loh, gagal. Menurut saya beberapa minggu, sebulan yang lalu, 2 bulan lah di Jakarta, sekian jamaah gagal terbang. Oke. Apalagi yang pasca pandemi, pasca Covid, boten karuan. Sampai harus transit terbudi mau dipulangkan, digagalkan. Artinya Allah lagi tidak memanggil, dipulangkan. Lah, panjenengan sedanten boten enten sing Semarang. Panjenengan ini yakin saged berangkat napa boten wonten ingkang Semarang. Hanya Allah penentunya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah penentu segala-galanya. Maka solusinya adalah jenengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Betul. Kita bersyukur. Menawi bersyukur, tadi kau la azidannakum. Mulai kapan bersyukur? Dimulai detik ini pun. Nah, bersyukur itu terus bunyi caranya. Bersyukur itu terus bunyi. Alhamdulillah. Pak, bersyukur itu caranya terus bunyi. Minimal mengucapkan alhamdulillah. Minimal itu alhamdulillah. Ya. Kapan? Setiap saat. Loh, karena kenikmatan itu katanya setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Berarti di setiap saat kita bersyukur. Nah, setelah mengucapkan alhamdulillah, jangan cukup hanya dengan ucapan alhamdulillah, harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Apa? Meningkatkan amal ibadah. Hari kebiasaan di Indonesia saderenge umroh, lalu kebiasaan saknalikane jenengan teng Mekah Madinah, lalu bangsul malih teng Indonesia, ini selalu berputar. Teng Indonesia ngene, bangsul bidal teng Mekah Madinah berubah, bangsul balik Mekah Madinah apa balik Indonesia? Mekah Madinah. Nah ini padahal waktu teng Mekah Madinah, wala gak karu-karuan. Subuh jam 6, jam gangsal, ya berangkatnya jam 1. Tinggal subuh jam gangsal, injing berangkatnya jam 1 sugal dalu. Saking apa nih? Sergap. Saking panas. Nah, coba ke Indonesia, subuh jam sekawan, ini 4:30. Ini kalau kayak ini udah budi. Ini termasuk yang lain syakar itu mau banget ini. Nah, itu sampun ngantos jenengan pakai umroh itu hanya sebatas ya nopo gitu bukan kewajiban atau nopo. Karena janji Rasulullah itu luar biasa. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Pahala antara umroh yang satu sampai umroh berikutnya dihapus dosanya. Menawi Bapak Ibu nate umroh tahun 2001 misalkan atau tahun 2000 benjang dengan umroh malih, maka dosa umroh yang dulu sampai umroh besok dihapus oleh Allah. Amin. Amin. Luar biasa pahalanya. Amin. Belum lagi nanti jenengan sholat di Masjid Kuba
Kuba, belum lagi jenengan sholat di Masjid Nabawi, belum lagi jenengan sholat di Masjidil Haram. Pun kalau menghitung pahala tidak bisa hitung. Sehingga godaannya luar biasa. Karena pahalanya besar sekali, godaannya juga sangat besar. Sing angel niku dadi umroh iku. Sing angel iku sanes umroh gampang, mek pira-pira tok sah. Yang paling sulit itu menjaga umroh setelah pulang ke Indo. Niku sing paling angel. Nah, kalau umroh yang pulang tidak dijaga, selesai, tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Sama dengan haji, tidak ada pahala. Karena pahala itu nanti setelah kita pulang, bagaimana? Yang sulit bukan umroh, tapi yang amat sulit adalah menjaga umroh. Sampai paham? Sehingga monggo kita mulai dari hari ini sebelum kita berangkat. Mulai kita usahakan, kita mulai menjaga supaya nanti kita oleh Allah diberi kekuatan untuk bisa menjaga umroh. Amin. Nah, sehingga mulai hari ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, monggo yang biasanya nggak pernah duha mulai duha. Yang biasanya duha 2 rakaat ditambahi 4 rakaat. Yang biasanya duha 4 rakaat ditambahi 6 rakaat. Sekedar untuk menunjukkan kepada Allah bahwa saya berterima kasih ya Allah. Engkang biasa tidak pernah baca Quran mulai dibaca Al-Quran, sekalipun hanya 1-2 ayat atau 1 ruku. Yang biasanya nggak pernah qobliyah ba'diyah mulai ada qobliyah ba'diyah. Sampun ngantos di Indonesia nggak biasa qobliyah ba'diyah, nyampe Mekah Madinah qobliyah ba'diyah, pulang ke Indonesia balik maneh. Niku namanya tomat. Budal tobat oleh kumat. Pun atas. Dan Allah sudah tahu. Seorang ini macet, berangkat dia sialah, nanti pulang balik lagi. Berarti tidak ada pahala. Monggo kita usahakan kita mulai dari hari ini, supaya Allah memberi kekuatan kepada kita. Nanti sepulang dari umroh Allah masih memberikan kekuatan, iman dan segala-galanya, sehingga kita bisa membiasakan terus. Zikir, sama. Terus itu bentuk dari syukur juga. Nah, supaya nanti setelah dengan maksud dari umroh itu betul kaget, membiasakan tahiyat masjid. Kalau nggak pernah masuk masjid terus ada itu, terus qobliyah ba'diyah, betul kaget. Menawi aja sih ngomong kok kaya itu umroh saya kira itu pun bersaing. Ya, karena kita dalam rangka menjaga kemakbulan umrah. Oke, ini sebagai koreksi mau supaya semakin umrah panjenengan ini tidak hanya sekedar wisata, tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi benar-benar ibadah yang mengharapkan satu pahala besar yang dijanjikan oleh Allah. Maka di sana jangan memperbanyak ibadah-ibadah. Banyak ibadah yang di sana yang tidak ada di tempat ini. Monggo diperbanyak. Bukan berarti nanti di Mekah dengan tawaf lalu nanti masuk ke Indonesia tawaf itu betul. Tapi ibadah yang lain yang bisa dilanjutkan. Kita mulai ke bab umroh. Ya. Jenengan mangke perjalanan dari Indonesia menuju 2 kota suci, kota Madinah dan kota Makkah. Selama Bapak Ibu di kota Madinah Al-Munawwarah, aktivitasnya hanya dari hotel menuju masjid, hotel masjid, masjid hotel, hotel masjid, hanya itu.
Terlepas nanti dengan diajak ziarah ke Masjid Kuba, diajak ziarah sini, itu tambahan. Tapi inti jenengan selama di kota Madinah berapa hari pun itu hanya jenengan dari hotel berangkat ke masjid sholat. Bang Sulati ke masjid sholat, hanya itu. Ya. Sehingga belum ada ibadah umroh karena di Madinah tidak ada umroh. Di Madinah hanya menjaga jamaah rawatib tetap berada di dalam masjid Nabawi. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sampun kantos dengan tidak sholat di dalam masjid Nabawi. Eman, eman. Karena Rasulullah bersabda, sholatun fi masjid hadza khairun min alfi sholatin di masjid. Satu rakaat sholat di masjid Nabawi kata Rasulullah sama dengan 1000 di masjid-masjid yang lain di dunia ini. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Mi'atu alfi, 100.000 lebih hebat. Ini jangan itu gak jarang. 1 rakaat 1000, 10 rakaat 10.000. Dengan sekitar 17 rakaat berarti 17.000. Nah, kalau kita tentang Indonesia baca gitu. Itu namun sholat kamu, belum iktikafnya, belum zikirnya, belum yang lain. Sehingga pun nanti selama dengan di kota Madinah, sampun ngantos dengan tidak sholat rawatib khususnya kecuali di dalam masjid Nabawi. Aktivitas kedua selama dengan di kota Madinah, jenengan akan diajak ke Raudhah. Cuma memang masih berbasis aplikasi, ya. Tapi eco daripada yang dulu antri rebutan, mendingan hari ini singkat tapi teratur. Ya. Terus dengan pakai aplikasi, nanti kalau pakai travel eco, pakai aplikasi dengan tinggal ikut baris mau antri, terus sak gerombol masuk bareng, sholat tinggi eco gak rebutan. Sehingga itu sholat liro itu berkaru-karuan. Tapi hari ini sudah ditata oleh pemerintah yang masuk Raudhah, tapi tidak lama, hanya 10 menit, maksimal 15 menit, dan tidak butuh lama. Sebenarnya Raudhah itu tidak harus lama, 5 menit, 10 menit cukup. Sholat, hajat atau sholat apa, terus zikir, doa kepada Allah, sudah. Raudhah itu termasuk taman surga. Dan siapapun berdoa di dalam Raudhah sambung kepada Allah, mustajab. Nah, makanya ketika Bapak Ibu Mami benar-benar ditakdirkan oleh Allah sakit masuk ke dalam Raudhah, manfaatkan betul. Ya. Hilangkan semua nafsu pun. Silakan hanya Allah yang dengan pikiran. Pun minta apapun bisa. Gak ada niatan apa, gak ada pikiran apapun. Jadi kan kosongkan semua. Pun sambung selfie sementara. Selama di Raudhah gak usah pakai berakapi, gak usah selfie. Fokus pada doa. Karena Raudhah adalah tempat doa mustajab. Cukup sebentar. Nah, mate, daftar mate tidak apa-apa. Coba melalui travel, daftar mate. Biasanya memang bisa diperbarui ya. Kalau kemarin 2 kali. Terus pakai aplikasi HP. Kalau mau berangkat mandiri, pakai aplikasi HP. Umroh tanah bisa ke. Sama antri. Kemudian selama di Masjid Nabawi jenengan juga sering-sering ziarah ke makam Rasulullah. Sering-sering ziarah ke makam Rasulullah. Jenengan saged ba'da sholat fardu geser lampan duduk bagus salam lurus untuk ziarah ke makam Rasulullah lalu keluar. Maka habis sholat nopo diusahakan mandi. Sering-sering ziarah ke makam Rasulullah.
ziarahnya ke makam Rasulullah berbeda dengan ziarah seperti makam wali di Indonesia, berbeda. Kalau di sini kita duduk, baca dzikir, baca tahlil. Kalau di sana ziarah makam Rasulullah sambil berjalan, kali melangkah. Ya, kali untuk salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Syekh, dan seterusnya. Makin panduan ada dan makin dibimbing oleh ustaznya. Bagaimana salam kepada Rasulullah, juga kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Karena di dalam makbar itu ada 3 sosok manusia. Satu, baginda Rasulullah SAW, lalu lurus dengan pundak kiri Rasulullah, kepala Sayyidina Abu Bakar, lalu lurus dengan pundak kiri Sayyidina Abu Bakar, makam Sayyidina Umar bin Khattab. Ada 3. Bapak Ibu nanti salam di sana. Menawi tidak ziarah ke makam Rasulullah, Bu. Kapan malah dengan ziarah ke Rasulullah kalau nggak saatnya dengan ada di Madinah? 24 jam Bapak Ibu. Ya, dengan di Madinah kan 24 jam sehari. Monggo lah habis subuh didamal ziarah Rasulullah. Lalu makin habis asar sakit, atau habis isya sakit, atau tengah malam mau tahajud sakit. Niku 3 kegiatan yang jenengan sampun ngantos dilupakan, sampun ngantos ditinggal. 1, menjaga sholat rawatib berjamaah. 2, ke raudhah. 3, ziarah ke makam Rasulullah. Sampun ngantos ditinggal. Saderenge jenengan masuk Masjid Nabawi, wonten aturanipun, wonten tata kramanipun. Napa? Setunggal jenengan ulun salam kepada Rasul. Sampun kusut wonten mawon. Tenggiri Masjid Nabawi niku wonten hamba Allah, satu manusia yang tingkat kehebatannya nggak bisa ditandingi oleh siapapun, Bapak Ibu. Kalau saya menyebut Rasulullah nggak tahu, luar biasa. Yang tadi malam baru kita peringati Maulid Nabi Muhammad. Siapapun manusia di dunia tidak bisa masuk surga tanpa jaminan syafaat Rasulullah. Sehingga kula suwun mangke jenengan menawi masuk Masjid Nabawi, kula suwun uluk salam. Minimal assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk masjid, baca doa masuk Masjid Nabawi. Ada doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Rabbi adakini mudkhala sedikit dan seterusnya mangke ada di panduan. Tapi yang utama jenengan uluk salam kepada Rasul. Tidak ada yang bisa disombongkan. Tidak ada yang bisa disombongkan. Bahkan duduk pun menawi jenengan di Masjid Nabawi, lenggah pun boten asa sembarangan. Karena ada Rasulullah di sana. Kita hormat, kita takdi. Pun sampai ini digoleki. Nah, itu baru. Ini kita etis. Kalau selalu orang jamaah kalau tegur Pak, sampai waktu Rasulullah di depan. Berbicara pun tidak boleh terlalu keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ditulis nih Bapak Ibu. Jangan masuk pintu bagus salah buat tulisan. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Ojo ngomong luwih banter timbang Rasulullah. Dilarang oleh Allah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin. Kita tidak boleh berbicara terlalu keras. Artinya ketika panjenengan di dalam masjid, tidak usah pakai ngobrol. Menawi bersaged dikit, ilmu mau masjid. Menawi bersaged mantuk mau. Tidak boleh ada teriak di sana. Ya. Makanya kalau yang mimpin tahlil itu juga tak boleh dulu
Sehingga itu boleh pakai keras, pakai mic. Sekarang sudah tidak boleh, dilarang. Karena memang kita mengeraskan suara sudah kurang etis. Oke, niku selama Bapak Ibu di Madinah seperti itu. Semoga nanti jenengan selama di Madinah betul-betul ibadahnya dijaga dan diterima oleh Allah. Amin, amin, Allahumma amin, amin. Itu selama jenengan di Madinah, tolong dijaga betul. Dan jangan lupa setiap masuk masjid, apa yang pertama? Ulul salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, cekak. Assalamualaikum ya Ambil kan? Rasulullah. Terus masuk masjid. Masuk masjid baca doa. Setelah itu apa? Sholat tahiyatul masjid. Mun ngantos jenengan mepet kalian waktu jabatan, eman. Mau 1 rakaat 1000 kali jenengan boten tahiyatul masjid, eman. Ya. Wonten sing wonten. Bidal pun ada. Nah, berangkat itu ada. Ingat, kalau di Madinah, adzan subuh 2 kali. Adzan subuh 2 kali. Adzan yang pertama itu belum subuh. Adzan yang pertama belum subuh. Contoh, subuh jam 4, maka adzan pertama jam 3. Jadi kan terdengar adzan, jam 3 terdengar adzan. Persis adzan. Lalu nanti jam 4 adzan kedua itu adzan sholat subuh. Itu ya. Jadi menawi dengan nanti dengar adzan pertama itu berarti masih 1 jam menjelang sholat subuh. Artinya mau berangkat ke masjid apa masih cukup. Tergantung dari cara hotel pun mau. Tapi nama boten atau mau ya. Baru adzan kedua pakai adzan subuh. Adzan kedua sampai sholat niku waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit. Jadi kan harus setting. Menawi kok mepet di kos-kosan. Harus masuk ke dalam masjid. Menawi sholat di pelataran ya emang. Emang menawi di pelataran, menawi sakit masuk mawon. Ya. Oh. Selama di Madinah itu, selama di Madinah. Oh, sampai berapa hari makin tergantung. Sampai hari terakhir diputuskan oleh travel oleh